akan menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel ini. Sebelumnya pada soal kita disuruh untuk menghitung nilai MU-nya atau marginal utility dari setiap tambahan konsumsi es krim atau es krim yang dikonsumsi. Nah, di sini saya sudah menuliskan nilai MU-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh nilai MU-nya atau marginal utility-nya. Baik, di sini saya langsung saja untuk menjelaskan. Sinta mengonsumsi es krim pertama itu TU-nya 20 atau total kepuasannya itu 20 dan MU-nya itu juga 20. Sinta memakan es krim pertama itu nilai TU-nya 20, nilai MU-nya 20 juga. Sedangkan Sinta memakan es krim yang kedua, nilai TU-nya itu semakin meningkat, yang tadinya 20 menjadi 60. Sedangkan nilai MU-nya yang tadinya 20 menurun menjadi 16. Lanjut, Sinta memakan es krim yang ketiga. Nilai TU-nya juga itu semakin meningkat. Jadi tadi 36 menjadi 48. Sedangkan nilai MU-nya semakin menurun, yang tadinya itu 16 menjadi 12. Begitu juga seterusnya. Es krim keempat, kelima, dan keenam. Kenapa nilai MU-nya itu semakin menurun, bukannya semakin naik? Karena semakin banyak Sinta memakan es krim, maka nilai kepuasannya juga semakin menurun. Karena kenapa? Semakin banyak Sinta mengonsumsi es krim, Sinta akan merasa enak atau bahkan sampai kembung. Makanya nilai MU-nya atau tambahan kepuasannya itu semakin menurun. Sedangkan yang es krim keenam itu kenapa 0? Karena Sinta sudah tidak sanggup untuk memakannya lagi. Jadi Sinta hanya sanggup memakan es krim sampai 5 cup saja. Jadi nilai kepuasan Sinta selama memakan es krim itu 4. Karena es krim yang keenam Sinta sudah tidak sanggup untuk memakannya, atau karena Sinta merasa sudah kembung atau sudah kenyang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurva TU-nya. Di sini yang pertama, Sinta itu memiliki kepuasan es krim pertama 20. Lanjut, Sinta memakan es krim kedua memiliki tingkat kepuasan yang makin bertambah, tapi tidak sebesar yang sebelumnya. Jadi, semakin banyak Sinta mengonsumsi es krim, sedikit demi sedikit nilai kepuasannya juga akan bertambah. Kalau Sinta lebih memakan dari 5 es krim, kemungkinan kurvanya bisa mendatar atau bahkan jadi turun. Karena tambahan es krim tidak lagi membuatnya merasa puas, melainkan bisa membuatnya merasa enak atau bahkan bisa kembung. Kurva kedua atau kurva MU yaitu adalah tambahan kepuasan, yang dimana es krim pertama Sinta itu memberikan kepuasan tambahan itu 20. Sedangkan es krim kedua itu tambahan kepuasannya menjadi 16, lebih rendah dari yang sebelumnya. Begitu juga seterusnya, semakin rendah. Artinya kenapa? Karena semakin sering Sinta mengonsumsi es krim, maka tambahan kepuasan dari es krim berikutnya itu semakin berkurang. Mungkin es krim yang pertama
karena Sinta masih merasa lapar atau haus sehingga merasakannya sangat nikmat. Yang kedua, es krim kedua ia masih menikmati tapi tidak sepuas yang sebelumnya. Begitu juga seterusnya sampai dimana setelah es krim yang kelima ia mulai merasa kenyang atau enak sehingga kepuasan tambahannya semakin kecil, yaitu menjadi 4. Lanjut soal ketiga, berapa jumlah es krim yang dikonsumsi Sinta untuk mencapai kepuasan maksimum? Jawabannya itu, uang Sinta ada sebesar Rp25.000. Harga per cupnya itu Rp5.000. Jadi maksimal dapat membeli hanya 5 cup es krim saja. Yang kedua, TU pada 5 cup sama dengan 60, yang merupakan TU maksimum pertama dalam jangkauan anggarannya. Jadi, Sinta akan mengonsumsi 5 cup untuk mencapai kepuasan maksimum yang bisa dicapai dengan uangnya. Lanjut yang soal keempat itu, jelaskan secara singkat hubungan antara TU dan MO dalam teori kepuasan konsumen. Penjelasan singkatnya itu, MU sama dengan perubahan TU ketika konsumsi bertambah 1 unit. Yang kedua, hubungan matematis sama dengan MU adalah kemiringan slope atau dari kurva TU. Jika MU 0, maka TU naik atau menambah kepuasan total. Jika MU 0, TU berada di maksimum atau kepuasan mencapai titik jenuh. Yang ketiga, jika MU 0, TU menurun atau penambahan barang justru mengurangi kepuasan. Yang ketiga, hukum diminishing marginal utility. Ketika seseorang menambah konsumsi, MU cenderung menurun. Kenaikan TU makin mengecil sampai akhirnya datar atau turun. Yang terakhir, implikasi untuk kepuasan konsumsi. Konsumen menambah konsumsi setelah MU per harga masih layak dalam kasus satu barang dan anggaran terbatas. Konsumen memilih paket dengan TU tertinggi yang bisa dibeli.